Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Yublina Yakudanga dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, program studi hukum, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dengan NIM 1320027. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah hukum Islam, yang mana pada video ini saya akan membahas mengenai 5 hal. Yang pertama adalah pengertian dari hukum Islam, kemudian kedua, alasan mengapa hukum Islam perlu dipelajari dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mengenai sumber hukum Islam. Kemudian yang keempat mengenai definisi dari jinayat serta contohnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah definisi dari ekonomi syariat dan salah satu contohnya. Nah, kita masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama adalah mengenai apa yang dimaksud dengan hukum Islam. Nah, hukum Islam ini terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Nah, hukum adalah seperangkat nilai, norma atau asas atau aturan yang mana dibuat oleh lembaga negara, yang dibuat oleh pemerintah, yang berisi perintah, larangan, hak, kewajiban serta sanksi yang tujuannya itu adalah untuk mengatur yang fungsinya untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, kemudian kita masuk dalam definisi dari Islam. Islam ini adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya, dan juga mendakwahkannya kepada semua umat manusia, serta mengajak mereka untuk memeluk agama tersebut. Itu adalah pengertian dari Islam. Kemudian kita masuk dalam pengertian hukum Islam, di mana hukum Islam adalah seperangkat nilai, kaidah, norma atau aturan yang bersumber pada ajaran-ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian kita masuk ke dalam soal yang kedua tadi mengenai alasan mengapa hukum Islam perlu dimasukkan dan dipelajari dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Nah, alasan mengapa perlu dipelajarinya serta dimasukkan hukum Islam itu ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Yang pertama, kita lihat dari segi alasan sejarah. Dari segi alasan sejarah, di era kolonial Belanda, Islam dan bahasa Arab ini telah menjadi objek studi di beberapa universitas yang ada di Belanda pada saat itu. Selain itu juga pada majalah-majalah juga yang tersebar pada saat itu telah berisi tentang ajaran-ajaran tentang Islam pada saat itu. Kemudian dalam dunia internasional ini pembahasan yang tentang masalah hukum Islam pun telah lama berkembang dan dikenal sebagai suatu bagian dari Oriental Studies. Kemudian selain itu juga, kalau dari segi sejarah, pada masa pemerintahan Belanda, di semua sekolah tinggi fakultas hukum pun telah diajarkan tentang hukum Islam itu sendiri, yang mana mereka menyebutnya dengan istilah Mohammedans Recht. Nah, sehingga hal tersebut memunculkan perkembangan hukum Islam pada saat itu. Kemudian kita lihat dari segi alasan ilmiah. Dari segi alasan ilmiah ini,
ternyata setelah dikaji lebih mendalam, setelah ditelusuri, ternyata kehadiran hukum Islam sebagai suatu ilmu ini telah lama dikaji, dipelajari, serta telah mendapat pengakuan di dunia pada saat itu. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan masuknya hukum Islam ke dalam daftar kode bidang dan disiplin ilmu dan teknologi yang tercatat pada UNESCO pada saat itu. Kemudian yang berikut kita lihat alasan memperkuat mengapa hukum Islam perlu dipelajari dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia, itu dari segi alasan yuridis. Dari segi alasan yuridis, ternyata mengenai ajaran-ajaran hukum Islam ini sudah diakui, bahkan telah termuat dalam peraturan-peraturan yang ada, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Nah, pada undang-undang tersebut itu memuat tentang perkawinan. Nah, selain itu juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang juntonya itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Ternyata itu juga berbicara tentang peradilan agama. Nah, kemudian yang berikut kita pelajari dari segi alasan konstitusional. Dari alasan konstitusional, seperti yang kita ketahui bahwa konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 tersebut ternyata telah diakui juga bahwa suatu kepercayaan pun telah diakui, dalam hal ini ajaran Islam. Dalam undang-undang tersebut, dalam UUD 1945, pada pasalnya yang ke-29, ayat yang pertama dan ayat yang kedua juga telah menjadi suatu landasan, di mana ayat yang pertama bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan ayat yang kedua. Diperkuat dengan ayat yang kedua bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut kepercayaannya. Hal itu juga menjadi suatu landasan dan acuan serta alasan-alasan yang memperkuat ajaran atau hukum Islam itu sendiri. Kemudian alasan yang berikut adalah dari segi alasan penduduk. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Nah, oleh karena itulah hal ini didukung dengan hadirnya data dari World Population Review yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk muslim yang tercatat pada tahun 2020 yang lalu, dia telah mencapai 229 juta jiwa. Nah, dengan populasi penduduk sebanyak ini, hal ini menjadi semakin memperkuat kedudukan bahwa hukum Islam perlu dipelajari serta dimasukkan ke dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke dalam soal yang ketiga mengenai sumber-sumber hukum Islam. Di sini sumber-sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini secara harafiah, kata Al-Quran itu sendiri dia berasal dari bahasa Arab Al-Quran. Nah, yang berarti pembacaan atau bacaan. Nah, ternyata kedudukan Al-Quran di sini menjadi suatu dasar dan menjadi sumber utama hukum Islam dengan adanya Al-Quran ini. Nah, di mana tujuan dari Al-Quran ini adalah meletakkan suatu way of life atau jalan kehidupan, yang mana di dalamnya itu mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Kemudian kita masuk dalam sumber hukum yang kedua adalah sunnah. Sunnah, nah secara etimologis sunnah ini dia berasal dari bahasa Arab al-sunat,
yang berarti cara, adat istiadat, kebiasaan, dan perjalanan hidup atau sirah. Di sini fungsi dari sunnah adalah sebagai bayan atau penjelas terhadap Al-Quran tadi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sumber hukum Islam yang berikut adalah ijtihad. Di sini ijtihad dia berasal dari kata bahasa Arab al-ijtihad. Nah, kata ijtihad ini dia diambil dari kata jad dan jud yang berarti tenaga, kuat, dan daya. Nah, kalau disederhanakan, ijtihad ini dia merupakan pencurahan segenap tenaga. Kemudian yang berikut sumber hukum Islam yaitu ijma. Nah, ijma ini adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Di dalam ijma ini telah merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam ijma ini lebih diperjelas lagi sesuatu hal-hal yang tidak termuat dalam Al-Quran. Kemudian sumber hukum yang berikut adalah qiyas. Nah, qiyas ini adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Artinya kalau disederhanakan, qiyas ini dia menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas-nas yang telah termuat dalam Al-Quran serta nas-nas lainnya. Kemudian sumber hukum yang berikut adalah hadis. Nah, hadis ini merupakan perkataan, perbuatan, perilaku serta ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad itu sendiri, yang mana ini dijadikan sebagai landasan dalam syariat Islam. Nah, itu saja mengenai sumber-sumber hukum Islam. Kemudian yang berikut kita masuk ke dalam definisi dari jinayat serta contohnya. Yang keempat ini dari definisi jinayat, di mana jinayat ini merupakan bentuk plural dari kata jinayah. Jinayat ini artinya penganiayaan, tindak kriminal atau kejahatan terhadap harta, badan, dan jiwa. Nah, oleh karena itulah kalau dalam menurut hukum Islam, jinayat ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana bermaksud untuk menodai atau mencabut kehormatan diri atau tubuh seseorang dengan secara sengaja. Itu adalah definisi dari jinayat. Kemudian kita mengenai contoh dari jinayat. Contoh dari jinayat ini adalah contoh perbuatan-perbuatan yang masuk kategori jinayat. Ini contohnya pembunuhan. Dalam pembunuhan, selain itu juga persinahan. Selain persinahan, ada pencurian. Selain itu juga contoh lainnya itu adalah meminum minuman beralkohol. Ini merupakan contoh-contoh dari jinayat atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dalam hukum Islam, yang mana ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan porsinya dan telah diatur di dalam hukum-hukum Islam tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, masuk ke dalam penjelasan yang terakhir mengenai definisi dari ekonomi syariah. Definisi dari ekonomi syariah serta contohnya. Nah, ekonomi syariah ini adalah bentuk percabangan dari ilmu ekonomi yang mana berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama Islam yang menjadi penentuan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Nah, ekonomi syariah juga ini dia merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi
yang mana dari masalah-masalah ekonomi tersebut, masalah ekonomi yang dihadapi rakyat tersebut, itu akan diajukan solusinya, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang termuat dalam ajaran-ajaran Islam, yang mana ini tujuannya untuk adalah kesejahteraan bersama dari umat manusia. Itu dalam hukum Islam. Nah, sebagai contoh dari ekonomi syariah ini adalah yang pertama akad mudharabah. Akad mudharabah ini dalam akad mudharabah terdiri dari dua individu atau dua pihak yang terdapat di dalamnya, yang mengambil bagian di dalamnya, di mana pihak ini yang pertama dia bertindak sebagai pemilik modal. Nah, kemudian yang kedua bertindak sebagai pengelola modal. Nah, kalau dalam akad mudharabah ini sebagai contoh dari ekonomi syariah, ini merupakan kerjasama antara pemilik modal tadi dengan seseorang yang pandai berjual beli atau berdagang, yang dalam hal ini dia sebagai pengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal tadi. Artinya di sini sebagai pemilik modal tentunya mempunyai kriteria sebagai orang yang mempunyai harta kekayaan sebagai sebuah modal, dan di sini pemilik modal ini pengelola modal ini adalah orang yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal. Nah, dalam akad ini, yang mana ini merupakan contoh akad dari ekonomi syariah yang tujuannya adalah memperoleh keuntungan, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, kemudian contoh yang berikut mengenai ekonomi syariah adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah, dalam pegadaian syariah ini, bisnis ini dia menawarkan jual beli dalam Islam. Nah, keuntungan dari pegadaian ini dia akan diberikan untuk memudahkan dari setiap nasabah yang mendaftarkan haji atau membayar tagihan rutin bulanan. Ini adalah contoh dari ekonomi syariah. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya mengatakan cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia, karena ia begitu tinggi mengangkat jiwa, di mana hukum-hukum kemanusiaan dan kenyataan alam tidak mampu menemukan jejaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, dan Shalom.